Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur berterima kasih karena Tuhan begitu sangat baik dalam hidup kami, memelihara kami sehingga kami ada sampai hari ini. Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami melalui Zoom meeting ini. Biarlah Tuhan memberkati supaya koneksi jaringan berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, tolonglah semua murid-murid kami, orang tua maupun seluruh guru yang mengadakan proses pembelajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirlah Engkau Tuhan di hati kami masing-masing. Pimpinlah kami supaya kami semakin mengenal Tuhan yang begitu sangat mengasihi jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke. Langsung saja ya, karena waktu kita sangat singkat, saya langsung saja masuk ke pembelajaran kita. Oke. Kita akan memulainya. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Ya, Tuhan yang menciptakan alam ini. Sekarang kamu buka Alkitabmu, Ibrani 11 ayat 3. Yang sudah dapat silakan baca Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Oke, sekali lagi Miss baca Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Tolong jangan dicoret-coret PowerPoint Miss. Di sini ada garis-garis, tolong ya. Tolong jangan dicoret-coret supaya proses pembelajaran kita berjalan dengan baik ya. Tolong jangan dicoret-coret PowerPoint-nya. Semuanya tenang. Tenang. Use your time, gunakan waktu 30 menit sangat singkat ya, supaya kamu boleh mengenal Tuhan semakin dalam lagi ya. Jadi ini perbuatan siapa yang mencoret-coret ini tolong dihapus ya. Ini ada dicoret-coret slide saya, tolong jangan dicoret-coret. Kita hanya waktu cuma 30 menit, so don't waste your time. Jangan buang-buang waktu dengan coret-coret. Dengarkan firman Tuhan hari ini. Oke, sekarang sudah bisa saya menjelaskan. Tadi agak berisik, sorry saya mute dulu suaranya karena Miss mau menjelaskan. Gini, Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya. Allah kita adalah Allah yang jujur. Dia memberitahu apa yang dia lakukan. Kejadian 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ya, waktu Tuhan Allah menciptakan alam semesta ini, Dia menciptakannya hanya dengan berbicara. Dia hanya bicara saja. Hari pertama Dia ciptakan jadilah terang, maka terang jadi. Hari kedua Dia ciptakan jadilah langit, maka langit jadi. Hari ketiga Dia menciptakan daratan, lautan dan tumbuhan, maka semuanya jadi. Ya, hari keempat berfirmanlah Allah. Berfirman itu artinya berbicara. Berbicaralah Tuhan. Jadilah benda-benda penerang di langit. Jadi, ya, penerang malam namanya bulan dan bintang, benda penerang siang namanya matahari. Hari kelima berfirmanlah Allah, jadilah hewan di air dan hewan di udara. Jadi, maka jadi. Apa yang Tuhan bilang jadi, karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Ya, hanya berbicara saja, maka semuanya jadi. Hewan yang ada di udara namanya burung, hewan yang ada di air namanya ikan. Kemudian kita lihat berfirmanlah Allah. Ya, ini sampai di sini pembelajaran kita minggu lalu. Hari ke-6 berfirmanlah Allah. Gilbert, coba bilang, jadilah hewan darat. Coba, kamu bilangnya jadi ya Gilbert. Hari ke-6 berfirmanlah Allah,
Jadilah hewan darat. Jadi. Jadi, ya, semua hewan darat jadi. Waktu Allah berfirman, waktu Allah berbicara. Jadi dia menciptakan alam semesta hanya 6 hari. Hebat ya. Hari pertama terang, hari kedua cakrawala atau langit, hari ketiga daratan, lautan dan tumbuhan, hari keempat benda-benda penerang di langit, hari kelima hewan di air dan hewan di udara, hari keenam hewan darat. Ada satu lagi yang diciptakan pada hari ke-6, yaitu manusia. Ya, kita mau lihat satu hari lagi. Jadilah manusia. Adelia jawab. Jadi. Nggak jadi. Ya, beda. Manusia diciptakan Tuhan bukan dengan berbicara, bukan dengan diucapkan. Manusia spesial, manusia berbeda penciptaannya dengan makhluk lain. Manusia diciptakan oleh Allah, yaitu dari debu. Ya, manusia diciptakan dari debu. Kalau yang lain-lain diciptakannya dari ucapan mulutnya, ya, dari ucapannya. Jadi. Tapi kalau manusia nggak ada di dalam manusia, enggak, beda. Manusia diciptakan Tuhan dari debu tanah, dibentuk Tuhan dari debu tanah, lalu ya manusia itu hidup karena Tuhan Allah menghembuskan nafas melalui lubangnya. Baca Kejadian 2 ayat 7. Ya, baca Golda. Ketika itulah Tuhan Yesus membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu pun menjadi makhluk yang hidup. Iya, manusia dibentuk Tuhan dari debu tanah. Debu ya. Kalau debu, Gilbert, kalau Miss nyapu-nyapu rumah ada debunya kan, lalu nanti dalam 1 bulan atau 2 bulan dikumpulkanlah debu-debu itu, masukkan ke goni. Laku nggak debu dijual? Gilbert nggak, Miss. Maranatha, kamu pernah ada orang dengar jual debu 1 goni 2.000? Pernah dengar? Nggak ada kan? Nggak laku ya. Debu nggak laku dijual. Debu tidak ada harganya. Debu tidak punya nilai. Tapi dari situlah Tuhan mengambil kita. Dari debu tanah. Ya, debu tanah itu dibentuk Tuhan. Ya, debu tanah dibentuk Tuhan. Nah, debu tanah itu menjadi manusia. Ya, jadi manusia diambil dari debu. Kita ini berasal dari debu tanah. Oleh sebab itu tidak perlu sombong dalam hidup. Ya, manusia nggak perlu sombong. Karena apa? Karena dia diambil dari sesuatu yang tidak berharga. Walaupun rumahnya 2, mobilnya 3, hartanya banyak, nggak perlu sombong. Ya, walaupun dia pintar, walaupun dia ganteng, walaupun dia cantik, tidak perlu sombong. Kenapa? Karena dia adalah berasal dari debu tanah. Ya, sesuatu yang tidak berharga dijadikan Tuhan berharga. Debu tanah itu jadi berharga karena apa? Karena ada napas Tuhan. Ya, Tuhan menghembuskan napas hidup. Ya, Tuhan menghembuskan napas hidup ke dalam hidung manusia itu. Napas siapa itu? Ya, napas Tuhan. Itulah roh kita. Ya, Tuhan menghembuskan napas hidup ke dalam hidung manusia sehingga manusia itu hidup. Jadi manusia itu berharga karena ada Tuhan di dalamnya. Ya, siapakah kamu? Kamu itu adalah napas Tuhan. Debu tanah tadi kan belum hidup dia. Debu tanah tidak bisa hidup. Supaya hidup bagaimana? Tuhan menghembuskan napasnya ke dalam lubang hidung manusia. Sehingga manusia itu bisa hidup. Sehingga yang membuat kita ini berharga adalah Tuhan. Tuhan mengambil kita dari sesuatu yang tidak berharga, dari debu tanah. Lalu Tuhan membuat kita menjadi berharga. Tahukah kamu apa tujuan Tuhan menciptakan kamu?
Untuk apa Tuhan menciptakan aku? Baca Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang berayap di bumi. Ya, oke. Saya kembali dulu ke sini ya. Oke. Saya mute dulu ya, karena ada suara berisik-berisik. Jadi saya mute. Oke. Perhatikan. Siapakah kamu? Siapakah saya? Siapakah manusia itu? Manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang berasal dari debu tanah, yang diciptakan oleh Tuhan dari debu dan dihembuskan napas hidup melalui lubang hidung manusia. Jadi manusia ini adalah napasnya Tuhan, ya. Tahukah kamu bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan adalah Adam? Adam, kalau dilihat dari bahasa Ibraninya adalah A itu enggak ada artinya. Seperti hembusan napas. A. Kalau dam artinya adalah darah, ya. Jadi Adam itu arti nama lain Adam selain artinya diambil dari debu adalah napas dan darah. Itulah arti nama Adam. Kalau kamu lihat bahwa Tuhan menciptakan kita dengan napasnya dan menebus kita dengan darahnya. Jadi manusia itu adalah napas dan darah Allah. Napas dan darah itu sama dengan anaknya. Siapakah manusia itu? Manusia itu adalah anak Allah. Baca Mazmur 82 ayat 6. Mazmur 82 ayat 6. What does now mean? Mazmur 82 ayat 6. Tunjuk tamnya. Siapa yang sudah dapat nanti bis tunjuk. Bis panggil namanya yang sudah dapat ya. Tunjuk tamnya yang sudah dapat Mazmur 82 ayat 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Iya, waktu kita sudah hampir habis ya, tinggal kira-kira nggak sampai 10 menit. Saya akan jelaskan dengan cepat. Citra, Adelia, Helen, Jeremy, Lourdes, Johnson, Gilbert, Lionel Maranatha, Helen Barka, ya, Devanya, Marcia, Endang, Karina, Maranatha, Albert, Golda, Helen, dan semua kita yang ada di sini. Tuhan sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, Allahnya huruf kecil, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Jadi kamu dan itu adalah anak Allah. Kalau Allah hebat, berarti kamu juga hebat. Kalau Allah mencipta alam semesta ini, berarti kamu memiliki daya cipta. Kamu bisa mencipta. Karena apa? Karena kamu adalah anak Allah. Bedanya Allah menciptakan makhluk hidup. Benda yang mati, benda yang hidup Allah bisa ciptakan. Kalau kita hanya bisa ciptakan benda yang mati. Contoh, siapa penemu lampu? Thomas Alva Edison. Dia bisa menciptakan bola lampu sehingga sehingga dunia ini menjadi terang. Ya, juga bisa menciptakan musik. Gitu dia. Jadi kamu adalah anak Allah, bukan anak monyet. Ya. Ada orang Inggris bilang namanya Charles Darwin, manusia ini berasal dari monyet katanya. Ya. Mana mau kita berasal dari monyet, Gilbert? Kalau kamu ini berasal dari monyet, kata si Charles Darwin bilang manusia berasal dari monyet. Mau kamu, Gilbert? Manusia monyet, nenek moyang kita monyet kan? Kita tidak mau itu. Tapi kita ini berasal dari Tuhan. Jadi kita anak Tuhan. Kalau si Charles Darwin bilang manusia berasal dari monyet, ya si Charles Darwin aja lah anak monyet. Kita nggak mau anak monyet, kita anak Tuhan, ya.
anak Tuhan. Ya, untuk apa Tuhan menciptakan aku? Untuk memerintah bersama. Kejadian 1 ayat 26. Karena Tuhan adalah Bapa kita, maka kita ini adalah ahli waris kerajaan surga. Sama seperti kamu kan anak orang tuamu. Jadi yang mewarisi seluruh harta kamu nanti adalah kamu karena kamu anaknya. Ya. Jadi manusia diciptakan oleh Tuhan walaupun dia diambil dari debu tanah, tapi manusia ini adalah anak Tuhan. Karena apa Karena apa Tuhan menjadikan kita berharga? Karena ada napas Tuhan dalam diri kita. Kalau Tuhan ambil napas kita ini, mati kita. Tidak ada lagi kita. Ya, jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk menciptakan manusia. Untuk apa diciptakan oleh Tuhan? Untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Diciptakannya alam semesta ini. Dipanggilnya si Adam. Adam, udah kuciptakan hewan-hewan ini. Buatlah namanya. Si Adam yang membuat nama-nama hewan-hewan itu. Ya, begitu baik Tuhan. Diciptakannya alam semesta untuk manusia. Diciptakannya tumbuhan untuk manusia. Diciptakannya hewan untuk manusia. Diciptakannya laut untuk manusia. Semua alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, betapa hebatnya Tuhan. Tuhan itu adalah Bapa kita, ya, orang tua kita, Bapa rohani, ya, gitu dia. Jadi sekarang kamu sudah tahu dari mana manusia itu diciptakan oleh Tuhan, dari debu tanah. Untuk apa manusia itu diciptakan oleh Tuhan? Untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Enak ya, untuk memerintah bersama dengan Tuhan, berkuasa mengatur alam semesta ini nih. Ya, berkuasalah atas burung-burung di udara, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, berkuasalah atas binatang yang ada di darat. Jadi kamu mengatur, ya, mengatur. Coba misalnya ada misalnya ayam kan lewat di depan kamu, kamu bilang, pergi sana, terus pasti keluar ayamnya, atau kucing atau anjing, sana. Pasti mereka pergi. Itulah artinya kamu memiliki kuasa untuk mengatur semuanya. Yang oleh Tuhan adalah orang yang hebat, spesial. Meskipun diambil dari debu tanah, sesuatu yang tidak berharga, tapi dijadikan Tuhan sangat berharga. Suatu saat nanti kita bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi bukan dengan tubuh tanah ini. Tubuh tanah ini tubuh yang panah, tidak bisa melihat. Tapi Tuhan janji suatu saat nanti kita akan bisa melihat Dia. Tuhan akan memberikan tubuh yang baru untuk roh kita. Ya, itu dia. Ada pertanyaan? Angkat tangan. Ada pertanyaan? If you have any question, you can show your thumb or raise your hand so I can see you. Enggak ada ya? Enggak ada pertanyaannya? Oke, sampai di situ pembelajaran kita. Kamu lihat PDF e-learning agama Kristen yang Miss kirim. Di sana ada tugas, kamu perhatikan baik-baik. Contoh, hari pertama Tuhan menciptakan terang. Apa manfaatnya terang? Untuk menerangi bumi. Hari kedua Tuhan menciptakan langit, atau nama lainnya cakrawala atau langit. Apa manfaatnya langit itu? Ya, kamu tulis di buku tulis. Nanti akan kamu kumpul pas pengambilan bahan material keseluruhan. Oke, mari kita berdoa. Gilbert, pimpin kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah selesai belajar. Terima kasih sudah mengajar kami firman-Mu, dan ampunilah segala dosa-dosa yang telah kami perbuat di bumi ini. Terima kasihlah Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, see you, bye-bye all. Nice to meet you. Senang jumpa dengan kalian. Bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Miss. Bye. Bye, Miss.